Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat cafe mocha. Dan cafe mocha yang aku bikin kali ini itu ada 2 gelas. Tapi gelasnya sama. Yang pertama yang mau aku bikin itu menggunakan single shot espresso. Dan yang kedua ini menggunakan double shot ristretto. Nah, untuk bubuk coklatnya di sini beda dari video aku yang membuat cafe mocha sebelumnya. Di sini aku menggunakan Choco Delice. Ini bubuk coklat yang udah dicampur dengan gula juga. Tuh, kelihatan kan? Jadi udah ada gulanya, tapi ini nggak terlalu manis. Nanti aku jelasin untuk rasanya setelah menjadi segelas cafe mocha. Oke, mau langsung aku mulai aja. Untuk kopinya, sama seperti di video sebelumnya, aku menggunakan kopi dari Tanah Merah, 3 blend Arabica. Ini semuanya pure Arabica, jadi flavornya lebih ke manis kalau menurut aku. Mau aku timbang dulu, ini aku nimbangnya sekalian untuk 2 kali bikin. Untuk sekali bikin aku menggunakan 20 gram bubuk kopi. Karena portafilter yang aku punya itu ukuran 2 shot. Aku nggak punya yang single, ini bawaan dari mesinnya. Langsung aku timbang 40 gram, lebih sedikit biar nanti nggak ngepas banget. Nah, ini untuk biji kopinya aku timbang 42 gram. Biar nanti pas digiling itu dia nggak pas banget. Ini aku tutup dulu untuk kopinya. Untuk tingkat kehalusannya, di grinder aku Latina 600N, ini aku di nomor 1. Ini untuk gilingnya aku sedikit demi sedikit ya, jadi biar nanti nggak nyangkut. Aku tunjukin ke kamu tingkat kehalusannya. Ini kayak gini. Aku ambil sedikit. Nah, kayak gini. Sebelum aku timbang untuk coklatnya, di sini aku timbang dulu untuk bubuk kopinya sebanyak 20 gram. Jadi ini nanti aku jadiin 2 gelas karena ukuran portafilternya kan double. Jadi aku butuhnya cuman single shot aja. Udah pas 20 gram untuk bubuk kopinya. Ini aku ratain. Kemudian sekali tamping aja cukup. Setelah itu ratain pakai tempernya biar rata. Setelah ditamping kayak gini. Setelah ini aku timbang untuk bubuk coklatnya, untuk Choco Delice-nya itu sebanyak 10 gram aja. Karena untuk gelas yang aku pakai ini, dia ukurannya 180 ml. Dan ini cukup berasa di aku, nggak hambar, nggak rasa susu aja. Jadi aku timbang untuk bubuk coklatnya dulu ya. Bubuk coklatnya udah pas 10 gram. Ini aku sisihin dulu. Di sini untuk bubuk coklatnya, nggak aku tambahkan dengan air panas. Jadi untuk melarutkannya aku tambahkan dengan single shot espresso yang mau aku bikin. Nah, untuk single shot espressonya juga aku timbang ya. Jadi yang satu ini nanti nggak aku pakai dan yang satu shotnya langsung aku taruh di gelasnya. Jadi untuk langsung dicampur, nggak perlu dipisah lagi. Ini aku flash dulu mesin kopinya. Oke. Karena kalau pakai timbangan ini nggak cukup terlalu tinggi, jadi aku copot untuk di tray-nya. Nah, ini untuk double shot espresso itu menghasilkan kurang lebih 60 ml. Jadi yang aku gunain hanya 30 ml aja, single shot aja. Aku mulai ya sampai dia kurang lebih 60 ml. Ini aku bagi 2, yang single nggak aku pakai nanti, yang single shot lagi udah aku campur di gelasnya, nanti tinggal diaduk aja. Oke, 62 lebih dikit nggak apa-apa. Nah, untuk single shotnya aku pisah. Yang satu shotnya lagi udah tercampur di bubuk coklatnya. Ini tinggal bubuk coklatnya diaduk sampai merata. Jangan sampai ada butiran-butiran yang tersisa. Biar nanti di atasnya itu juga dia merata untuk warnanya.
Ini aku pasang dulu ya, langsung aku bersihin untuk group headnya. Dan aku siapin untuk steam susunya. Nah, sementara menunggu steam susunya itu ready, ini aku aduk dulu sampai dia merata semua. Nanti sebelum susunya dituang ke sini juga diaduk lagi, pastiin semuanya udah merata dan larut dan nggak ada endapan juga di bawahnya. Oke, udah merata ya. Ini diemin dulu. Nah, ada lagi di sini yang biasanya aku nggak pakai 2 milk jug gitu ya. Sekarang di video kali ini aku menggunakan 2 milk jug. Jadi yang ini yang biasa aku pakai, ini khusus buat aku steam aja di video kali ini. Dan yang satu lagi ini untuk aku membuat latte art, membuat art gitu. Karena ini aku suka leher dia tuh lebih panjang gitu. Dan cukup tebal untuk milk jugnya. Jadi aku nggak pakai untuk steam, takutnya susunya nanti malah kepanasan. Oke, mau langsung aku siapin untuk susunya aja. Susunya masih sama ya, aku menggunakan Greenfield yang fresh milk. Untuk 1 cup aja. Cukup. Setelah itu steamnya udah ready. Buang airnya. Sampai uap air, matiin. Baru aku mulai steam susunya. Nah, ini untuk awal aku mau nyari foam dulu. Setelah foamnya udah dapet, baru mulai halusin foam, baru campur foam dengan si susunya. Biar nanti nggak terpisah. Foamnya udah halus. Ini langsung aku tuang ke milk jug yang buat aku art ya. Aku tuang aja. Nah, ini sebelum dituang, kamu aduk dulu, biar yang tadi udah larut di bawah, yang udah ngendap di bawah, itu dia tercampur lagi. Kalau ada sedikit bubble, itu bisa kamu ketokin aja. Buang dikit, langsung aku tuang aja ke mukanya. Nah, untuk hot cafe mukanya yang menggunakan single shot espresso udah jadi. Ini mau langsung aku cobain aja untuk rasanya. Dan kalau kamu kelihatan di sini, ini nggak bubble ya untuk permukaannya. Steamnya juga halus. Aku cobain sekali lagi. Rasanya pas menurut aku, nggak terlalu manis untuk ukuran 180 ml. Menggunakan Psychodelic sebanyak 10 gram. Dan untuk single shot espresso yang pure Arabica ya. Tapi kalau kamu menggunakan coffee yang blend juga nggak apa-apa, terserah, tergantung lagi sama selera kamu. Cukup lembut untuk rasanya. Tapi lembutnya bukan yang lembut banget ya, jadi masih agak berasa bitternya dari si kopinya juga yang dicampur dengan Psychodelicnya tadi. Kemudian untuk tekstur foamnya menurut aku juga halus, cuman jangan kamu diamkan terlalu lama, karena nih kalau didiamkan terlalu lama ini pinggir-pinggirnya dia mulai agak ada gelembung-gelembungnya gitu. Apalagi kalau udah terlalu lama gelembungnya tuh dia tuh akan semakin besar gitu. Tapi karena foam steam susunya dia cukup halus, tengahnya itu dia nggak ada gelembungnya, hanya pinggirnya aja karena mocha. Kalau mocha sepengalaman aku ya, kalau aku mencoba coklat-coklat yang lain, aku udah pernah juga, itu emang nggak bisa didiamkan terlalu lama karena nanti gelembungnya dia akan semakin banyak gitu. Makanya aku menggunakan porsi yang lebih kecil. Sekali lagi ya. Porsi ideal menurut aku untuk rasanya ya, rasanya ideal, nggak terlalu pahit, nggak yang manis banget, lembut banget juga enggak, lembutnya pas gitu. Terus aroma kopinya
Kalau di aku sendiri itu nggak menonjol banget ada, tapi nggak terlalu menonjol banget gitu. Dan pembuatan yang kedua, di sini aku mau menggunakan double ristretto untuk kopinya. Sama-sama sebanyak 30 ml aja, tapi ristretto gitu ya. Untuk Shoko Delisnya juga sama. Di sini aku menggunakan sebanyak 10 gram juga. Aku timbang dulu untuk Shoko Delisnya. Untuk Shoko Delisnya udah pas 10 gram. Ini aku sisihin lagi. Nah, setelah ini aku mau langsung timbang untuk bubuk kopinya. Untuk bubuk kopinya sama ya, sebanyak 20 gram. Untuk bubuk kopinya juga udah pas ya, 20 gram. Setelah itu sama tahapnya kayak tadi, ratain dikit. Habis itu tamping 1 kali. Ratain biar lebih presisi. Bersihin sebelah-sebelahnya. Terus di sini aku flash juga untuk mesinnya. Nah, drip tray-nya juga sama ya, aku angkat karena ini aku timbang juga untuk hasil double ristretto-nya, yaitu sebanyak 30 ml. Pasang gelasnya. Aku mulai ya, sampai dia sebanyak 30 ml ristretto, double ristretto ini yang aku pakai. Oke, udah 30 ml, lebih sedikit nggak apa-apa. Nah, ini bubuk coklatnya, di bawahnya belum aku aduk, dan double ristretto-nya. Kalau kelihatan di kamera ya, ini tuh sebenarnya teksturnya dia lebih kental dibandingkan single espresso tadi. Kremanya juga dia lebih tebal kalau menurut aku. Ini aku pasang dulu. Aku siapin buat steam susunya. Sama, ini aku aduk juga sampai dia merata. Sampai nggak ada butiran-butiran. Ini coklatnya meskipun udah ada gulanya langsung, ini dia cepet larut ya, karena di sini kan menggunakan double shot ristretto. Jadi ristrettonya kan juga dia panas, jadi tanpa harus ditambahkan dengan air. Kalau tambahkan dengan air, seperti yang aku bilang, itu rasanya justru dia akan semakin cair kalau di aku. Nah, sekarang aku siapin buat susunya lagi, sama untuk steamnya pakai milk jug yang tadi. Oke, cukup. Nah, sekarang beralih ke steam susu. Langsung aku steam aja. Cherry foam, halusin foam, dan langsung campur foamnya. Karena ini kan hanya satu lubang aja, jadi dia nggak terlalu kenceng banget. Oke, cukup. Campur antara foam dengan susu sama tahapnya seperti tadi. Kalau kamu pengen suhu yang lebih panas, sekitar 60 derajat Celcius atau 65, kembali lagi, itu tergantung selera kamu ya. Kalau aku nggak mau terlalu panas, karena ngabisinnya juga nggak terlalu lama. Oke, cukup. Mesin steam susunya. Nah, ini langsung aku pindahin ke milk jug yang buat aku art, sama kayak tadi. Langsung tuang aja. Aku getukin dikit biar dia nggak ada bubble. Ini aku aduk lagi, pastiin dia merata semua
sama yang udah ngendap di bawahnya juga dia ikut merata. Oke, aku mulai ya. Cukup. Ini cafe mocha yang menggunakan double ristretto. Kalau kamu lihat secara langsung ya, kalau di sini aku ngeliat secara langsung itu dia kelihatan lebih lembut rasanya, tapi aku cobain dulu ya. Cobain rasanya. Rasanya menurut aku bedanya cukup jauh dibandingkan yang menggunakan espresso. Yang menggunakan double ristretto ini, pertama kamu cobain, itu udah berasa banget flavor kopinya. Jadi kopinya itu lebih berasa dibandingkan kalau kamu menggunakan single shot espresso. Dan rasanya lebih lembut dibandingkan kalau single shot espresso tadi. Ini emang nggak terlalu bitter seperti yang tadi pertama aku cobain, tapi di sini untuk tingkat manisnya juga nggak terlalu manis. Ada rasa manis dari kopinya juga lebih menonjol dibandingkan single espresso yang tadi. Aku cobain lagi ya. Brown sugarnya menurut aku di flavor kopi yang aku punya ini dia emang masih berasa dibandingkan yang single shot espresso. Menurut aku dari keduanya ini aku lebih suka ke yang double shot ristretto. Bagaimanapun untuk dari segi rasa dia lebih menang karena flavornya lebih berasa meskipun udah dicampur sama Choco Delis yang aku punya. Kemudian untuk tingkat kelembutannya lebih lembut yang menggunakan double ristretto. Lebih manisnya itu halus di mulut aku, manis dari flavor si kopinya juga masih berasa. Lebih kayak rasa aja menurut aku. Terus kenapa aku di sini di video kali ini menggunakan cafe mocha dengan bubuk coklat yang beda? Karena menurut aku bubuk coklat yang sekarang aku pakai ini sebelum-sebelumnya tuh udah pernah aku cobain tapi udah lama banget ya. Dan ini aku baru beli lagi. Ini rasanya dia itu tidak terlalu menutupi rasa karakter dari si kopinya gitu loh. Jadi nggak coklat banget, jadi nggak jatuhnya nggak seperti hot coklat gitu. Kalau menurut aku yang di video sebelumnya emang itu cafe mocha yang menurut aku normal aja gitu. Kalau di rumah yang aku bikin. Tapi kalau sekarang cafe mochanya itu kopinya berasa, coklatnya juga berasa. Kalau menggunakan double shot ristretto ya. Terus untuk tingkat manisnya juga nggak terlalu manis, larutnya juga gampang meskipun di sini ada gulanya, tapi larutnya dia lebih mudah. Usahakan jangan mencampurkan dengan air panas terlebih dahulu gitu, karena nanti rasa mocha yang kamu punya itu jatuhnya malah terlalu cair. Kalau terlalu cair itu selalu jadi cepat pecah gitu kalau di mulut menurut aku. Untuk steam susunya di sini aku nggak terlalu tebel banget ya, jadi aku menggunakannya sedang karena untuk steam susunya sendiri itu udah halus, pas dituang juga kan dia lebih berat sedikit kan untuk si ristrettonya karena dicampur dengan bubuk coklat yang tadi. Tapi buat kamu yang emang pengen bikin cafe mocha di gelas yang lebih gede kayak gini yang ukuran 300 ml, itu kamu bisa pakai Choco Delisnya sekitar 15 gram ataupun 20 gram tergantung selera, nanti bisa kamu coba-coba. Terus untuk kopinya sendiri sebisa mungkin menggunakan double espresso karena untuk single espresso menurut aku kurang berasa untuk kopinya ya, kurang dapat gitu. Jadi jangan sampai itu hanya berasa coklat tok gitu. Apalagi kalau kamu hanya menggunakan double shot ristretto. Karena double shot ristretto kan sebenarnya lebih ringan tapi lebih full flavor menurut aku. Nah buat kamu juga nih yang terakhir ya yang mau order juga milk jugnya, karena pertama kalinya di video kali ini aku menggunakan milk jug 2 gitu, khusus untuk art dan yang satu khusus untuk steam. Ini kamu bisa cari di Tokopedia. Ini yang aku punya itu Yummy punya Yummy punya.
Yummy. Oh ya, selain yummy yang milk jugnya juga, ini aku yummy juga loh. Iya kan? Yummy juga. Nah, aku suka banget sama milk jugnya ini. Aku beli kurang lebih, kalau nggak salah sih sekitar 360 ribuan lah. Dan ini juga ada di Tokopedia, Siokodelis. Bisa diorder aja. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!